Selamat hari Minggu dan selamat tahun baru bagi saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada. Puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan yang memimpin, menuntun kita dan menghantar kita masuk ke tahun yang baru, tahun 2022 ini. Terpujilah Tuhan yang senantiasa menyertai kita bersama dengan keluarga, sahabat, famili, dan juga saudara-saudara kita yang lain. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudaraku sekalian. Mari kita dengarkan firman Tuhan yang diperuntukkan untuk hari ini, Minggu tanggal 9 Januari tahun 2022, tertulis dalam kitab Injil Lukas pasal 3 ayat 15 sampai 17 dan ayat 21 sampai 22. Demikian bunyinya. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan pengiringannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lembungnya, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Sampai di situ peruntukan firman untuk kita, saudara terkasih. Saudara terkasih seiman dalam Kristus Yesus, perasaannya waktu ini berjalan cepat. Padahal satu hari, satu malam tetap 24 jam. Tapi perasaan kita berjalan lebih cepat. Kenapa? Karena sekarang sudah tanggal 9 Januari tahun 2022. Pohon terang satu persatu sudah mulai dibongkar kembali, disimpan di gudang. Lagu-lagu Natal juga tidak kedengaran lagi. Kemudian juga ucapan selamat tahun baru sudah mulai berkurang dan hiruk pikuk tahun baru juga sudah mulai lenyap. Saudaraku, itulah yang terjadi dalam perjalanan hidup kita. Tetapi hari ini muncul nama yang baru. Hari Minggu disebut Hari Epifani. Dan hari ini adalah minggu pertama sesudah Epifanias. Kita bertanya, apa sih artinya Epifanias? Epifani? Epifani itu artinya muncul, nampak, jelas di permukaan bumi. Saya contohkan dengan satu contoh yang gampang dipahami. Matahari yang terbit di ufuk timur naik terus sampai tegak lurus di atas kepala kita dan dia menerangi bumi ini, menerangi semua tempat di mana kita berada dan di sekeliling kita juga. Begitulah matahari terbit di ufuk timur dan naik ke atas di atas kepala kita dan tidak seorang pun mampu untuk menahan atau menunda penampakan daripada matahari tersebut. Dalam bahasa Batak disebut dang tarsoksong mata nyari bicar. Tidak seorang pun dapat menahan menunda jalannya terbitnya matahari itu. Saudaraku yang kekasih, tentu kita tidak bicara hanya soal matahari di sini, tapi kita bicara Minggu Epifani yang mau menjelaskan kepada kita Tuhan Yesus telah nampak di bumi ini. Dan dialah yang menerangi seluruh bumi
dan hati Anda dan hatiku juga. Itu sebenarnya makna rohani, inti yang paling dalam daripada contoh barusan. Apa yang hendak disampaikan kepada kita? Pesan yang pertama mau menyampaikan kepada kita bahwa Tuhan menghargai kesaksian dari orang-orang yang hatinya jujur. Tuhan menghargai kesaksian dari orang-orang yang hatinya jujur. Siapa dia? Injil Lukas tadi memberitahukan Yohanes Pembaptis. Dia bekerja di pinggir sungai Yordan. Dia berkhotbah dan khotbahnya tajam banget. Namun dia tetap dihormati oleh semua orang. Bahkan banyak yang datang untuk mendengarkan khotbahnya. Dia bicara tentang pertobatan. Tobat itu artinya kembali menghadap kepada Tuhan dan memberikan hatinya, pengakuannya terhadap Tuhan. Dia bercerita, dia mengajak umatnya untuk bertobat. Dan mereka mau bertobat, dan tanda pertobatannya mereka bersedia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Sebegitu agungnya di mata orang itu Yohanes Pembaptis, dan mereka sesungguhnya mengharapkan dia adalah Mesias yang dinanti-nanti oleh umat itu. Dia adalah seorang raja, seorang nabi, seorang imam. Dialah seorang Mesias yang diurapi oleh Allah untuk memimpin umatnya menuju kemerdekaan. Tetapi ada hal yang kita tiru dari Yohanes Pembaptis ini. Dia rendah hati. Dia tidak mau memakai kesempatan pujian-pujaan daripada orang-orang yang datang kepadanya untuk menaikkan dirinya, meninggikan dirinya di mata orang itu. Enggak. Dia tetap sederhana, tetapi hatinya jujur dan terpercaya. Khotbahnya begitu pedas dan tajam, tapi orang diam dan mendengar serta menerimanya. Tanda penerimaan hati mereka, mereka mau dibaptis. Saudaraku yang terkasih, itulah menjadi contoh bagi kita juga. Setiap orang yang jujur, yang tulus hatinya, dia akan didengar orang lain, walaupun terkadang kalimatnya, ucapannya tajam, tetapi dia akan diakui oleh para pendengarnya. Dia tidak mencari kesempatan untuk menaikkan harga dirinya, untuk mencari jabatan yang lebih tinggi. Tidak. Dia orang yang sederhana, berhati tulus. Dan itu menjadi contoh bagi kita, saudaraku yang terkasih. Dia berkata, bukan aku Mesias, tapi aku hanya perintis dari Dia yang datang dari belakangku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak sanggup. Begitu rendah kalimatnya dan begitu juga hatinya. Dia akan mengurapi kamu dengan Roh Kudus dan api yang nanti akan nampak dalam peristiwa Pentakosta dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Di tangannya ada tampi yang membedakan mana gandum yang bernas dan berguna, mana jerami, dan itu akan dibakar. Gandum akan disimpan di tempat penyimpanan, sedang jerami itu akan dibakar menjadi debu dan api. Itu gambaran daripada kedatangan Tuhan Yesus yang akan menentukan
Siapa yang percaya kepadanya akan dibawa ke dalam kehidupan yang kekal, sementara orang yang tidak mau mengikut dia dan bahkan membangkang, mereka itu akan mengalami satu siksaan, hukuman di api neraka yang tidak dipadamkan selama-lamanya. Saudaraku yang terkasih, pesan pertama untuk kita bunyinya demikian. Tuhan menghargai kesaksian dari orang-orang yang tulus hatinya. Tuhan menghargai kesaksian dari orang-orang yang tulus hatinya. Yohanes Pembaptis berkhotbah dan berkata, "Bertobatlah, arahkan hatimu, dirimu, pikiranmu kepada Tuhan. Jangan membelakangi Tuhan. Jangan lakukan kehendakmu semau gue sendiri. Tapi bertobatlah, berubahlah. Lihatlah Tuhan dan ikuti perintah Tuhan." Saudaraku yang kekasih, Yohanes seorang pengkhotbah yang baik. Pengkhotbah yang berani mengkritik, pengkhotbah yang berani menyatakan kebenaran. Dan karena hatinya tulus, dia dihormati oleh para pendengarnya. Itu menjadi contoh bagi setiap pekerja di ladang Tuhan. Bukan mencari ketenaran atau meninggikan diri, tetapi hati yang jujur itu, pelayanannya, ucapannya, kalimat-kalimatnya, tegurannya akan didengar orang dan dia akan diikuti, dihormati. Saudaraku yang kekasih, karena jujur dan tulus, dia berani bicara sejujurnya. Bicaranya pedas dan tegas, menegur dan menyerukan pertobatan, dan harus mengarahkan hidup kepada Tuhan dan melakukan pembaharuan. Semoga khotbah daripada Yahya Pembaptis ini kita terima, masuk dalam hati kita, dan kita mulai sesuatu pola sikap, pola hidup yang baru. Hubungan yang erat dengan Tuhan. Saudaraku yang kekasih, apa yang dapat kita tiru dari Yohanes Pembaptis ini? Sikap dari Yohanes Pembaptis ini menyadarkan kita. Kenapa? Karena justru pada saat-saat sekarang ini, sungguh banyak orang-orang yang tidak dapat kita percayai. Kalimat-kalimatnya, tutur katanya begitu indah, tapi dibalut dengan tipuan. Berita hoax juga merajalela yang menggalakkan perselisihan, pertengkaran antar orang per orang atau kelompok atau pihak dengan pihak yang lain. Itulah yang nampak dalam masa informasi elektronik ini. Saudaraku, hindarilah itu. Tunjukkan sikap yang jujur, tidak ambisi dan tidak ingin dipuji. Tunjukkan sikap yang mulia, terhormat, dan akan diakui oleh manusia. Kita sampai kepada pesan yang kedua. Pesan yang kedua berbunyi, Yesus anak Allah yang diproklamirkan dari sorga. Yesus anak Allah yang diproklamirkan dari sorga. Saudara yang terkasih, pada umur 30 tahun, kalau kita baca Lukas pasal 3 ayat 23, Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Yesus bukan orang berdosa yang butuh baptisan seperti masyarakat lainnya. Tapi dia mau dibaptis oleh Yohanes Pembaptis untuk menunjukkan kerendahan hatinya dan menjadi contoh bagi orang-orang di sekitarnya. Itulah motifnya, makanya
Yesus mau dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Dan tatkala Yesus sudah beranjak dari air itu, dari sungai itu, maka dia dicobai oleh iblis. Apa isi daripada cobaan iblis? Iblis mencobai dia, kalau kamu benar-benar anak Allah, kenapa kamu mau lapar? Jadikanlah batu ini menjadi makanan untukmu. Kalau kamu anak Allah, kenapa kamu begitu miskin? Saya akan memberikan segala harta di dunia ini kepadamu bila engkau mau menyembah aku. Dan bila engkau anak Allah, tunjukkan kepada aku. Lompatlah dari atas. Allah melalui suruhannya kan akan menatang engkau. Jadi makanan, harta kekayaan, dan juga jabatan menjadi tawaran iblis menggoda Yesus. Tapi kita tahu bahwa Yesus mengalahkan itu semua. Dan bahkan dia berkata, "Hai iblis, enyahlah daripadaku. Jangan engkau mencobai Allahmu." Saudara, itulah yang terjadi sesudah Yesus dibaptis itu. Dan 3 tahun, dari tahun 30 hingga tahun 33, Yesus melakukan 3 hal. Yakni dia berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu desa ke desa yang lain. Dia mengajar, menginjili, dan juga menyembuhkan orang sakit. Bacalah Injil Matius pasal 9 ayat 35 dan seterusnya. Saudara yang terkasih, kita lihat di sini satu peristiwa yang luar biasa. Terdengar suara dari sorga. Dan suara itu menjadi suatu proklamasi dari sorga. Sesudah Yesus dibaptis, dia naik ke darat dan dia berdoa, maka turunlah merpati seperti Roh Kudus kepada dia, dan terdengarlah suara dari sorga. Inilah anakku yang kukasihi, aku berkenan kepadanya, dengarkanlah dia. Itu kalimat proklamasi itu. Saudara, proklamasi itu kan pernyataan, pengumuman kepada semua orang. Kita tahu ada proklamasi di dunia ini yang diucapkan oleh manusia. Tetapi orang-orang yang mengucapkan proklamasi itu umurnya, kuasanya terbatas. Proklamasi yang mengungkapkan bahwa Yesus anak Allah yang berkenan kepada Allah itu dari sorga, bukan dari bumi ini. Itu dari Allah yang kekal, bukan seperti manusia yang terbatas ini. Dan itulah yang luar biasa dari Minggu Epifanias ini. Saudaraku yang kekasih, kalau Allah yang memberitakan, Allah yang menyatakan, maka pantaslah dan wajiblah kita mendengar anaknya yang diproklamirkan itu, Yesus Kristus sendiri. Yesus itu terang dunia. Dalam Yohanes pasal 8 ayat 12, Yesus dalam khotbahnya berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa yang menerima terang daripadaku, hatinya akan terang, pikirannya akan jernih, tidak berada dalam kegelapan, dan dia akan tahu apa yang harus dia kerjakan sebagai anak terang." Maukah kita menerima terang itu? Itulah yang dibawakan oleh Minggu Epifanias ini. Yesus terang dunia. Pada kesempatan lain, dia berkata, "Kamu adalah terang dunia ini dan garam dunia ini.
kalau kita baca dalam Injil Matius pasal 5 ayat 13 dan 14. Kamu adalah garam dunia, garam yang mengawetkan, yang menjaga supaya jangan busuk makanan. Garam yang dipakai sehingga makanan menjadi enak. Karena garam itu melebur dirinya ke dalam pori-pori daripada makanan tadi. Itulah gambaran daripada pola hidup, sikap hidup daripada orang Kristen. Sebagai garam dalam pergaulannya, melalui tutur katanya, dalam relasinya, maka keadaan-keadaan itu akan menjadi baik. Situasi akan menjadi enak. Dan kalau dikatakan orang Kristen adalah lilin-lilin kecil yang membawa terang. Lilin itu walaupun kecil, tapi karena terang dari lilin yang kecil itu, maka ruangan itu menjadi terang dan dinikmati oleh penghuninya. Gambar itu menjadi bagian dari pola sikap dan hidup kita, saudaraku yang kekasih. Jadilah kita garam dunia dan terang dunia. Akulah terang dunia, demikian dikatakan Yesus. Dan dia menugaskan kita untuk menjadi garam dan terang itu. Saudaraku yang kekasih, kalau kita baca tulisan daripada Paulus dalam kitab Efesus pasal 5 ayat 9, dikatakan demikian. Terang itu membuahkan 3K. 3K. Apa itu? 3K itu ialah dia membuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Orang yang sudah menerima terang dari sorga itu, dari Allah itu, melalui Yesus Kristus itu, nampak dalam pola sikap hidupnya, tutur katanya, hal-hal yang membuat kebaikan di antara sesama, hal-hal yang menegakkan keadilan, hal-hal yang juga menunjukkan kebenaran. Dan itulah tugas kita, tugas yang mulia sebagai murid daripada Tuhan Yesus yang telah epifani, yang telah muncul di dunia ini. Saudaraku, marilah kita hidup sebagai anak-anak terang. Itu dikatakan dalam kitab Efesus pasal 5 ayat pertama hingga ayat yang keempat. Hidup sebagai anak terang itu ialah menjauhi percabulan, menjauhi kegelapan, perilaku kegelapan. Hidup dalam terang itu artinya dia berkata sejujurnya. Katakanlah sejujurnya. Jangan ada dusta di antara kita. Demikian kalimat-kalimat yang populer yang kita dengar di bulan-bulan sebelum hari ini. Jangan ada dusta di antara kita. Kalau ya, katakan ya. Kalau tidak, katakan tidak. Saudaraku, ajakan daripada Minggu Epifani ini supaya kita menerima terang dari Yesus, dan terang itu kita praktekkan dalam hidup ini. Jauhi percabulan, jauhi sikap kegelapan, katakan sejujurnya. Marilah kita terbuka terhadap teman dalam keluarga maupun terhadap sahabat lainnya. Saudara, sampai di situ khotbah kita untuk hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Semoga Anda dan aku juga semua sehat. Jangan cemas menghadapi COVID-19 dengan varian-varian yang baru, tapi taati juga protokol kesehatan yang telah diaturkan, ditentukan untuk kita demi menjaga kesehatan kita dan juga kesehatan saudara-saudara teman yang lain. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Bapa di sorga. Dalam Minggu Epifanias ini,
Dari Injil Lukas kami mengerti bahwa Allah Bapa di surga telah memproklamirkan Yesus itu sebagai anak Allah yang membawa terang buat hidup kami masing-masing. Biarlah kami ya Tuhan menerima terang dari Dia sendiri, supaya kami menjadi terang dunia ini, menjadi garam dunia ini, supaya kami juga menunjukkan sikap perilaku sebagai anak-anak terang, hidup dalam ketulusan, kebenaran, jauh dari dusta dan penipuan. Allah Bapa di sorga, kami berdoa kepada teman-teman kami yang masih dirawat sampai hari ini. Oh Tuhan, berikanlah mereka kesembuhan, pulihkanlah kesehatan mereka. Begitu juga saudara-saudara kami yang sakit, yang opnam di rumah sakit, ataupun yang dirawat di rumah. Tuhan, tumpangkan tangan-Mu supaya mereka juga boleh pulih kembali, sehat, kuat, dan bersukacita dalam hidup mereka. Allah Bapa di sorga, berkati juga pemerintahan kami, supaya mereka membawa negara ini kepada suatu kemajuan keadaan yang lebih baik. Kami saling menghargai, saling mengasihi, dan kami adalah warga yang tolong menolong, hidup sebagai orang-orang yang diam di dalam kasih. Ya Tuhan, terpujilah nama-Mu dari hari ini, dari kekal sampai selama-lamanya. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus bersama dengan kita sekalian. Amin.